Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kiriman Santet dari Selingkuhan Suamiku. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Kali ini ada satu kisah yang datangnya dari sepasang suami istri yang rumah tangganya mengalami kehancuran akibat orang ketiga. Perjalanan cinta keduanya dari awal menjalani hubungan tidaklah mudah. Banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Namun dalam hitungan bulan, arti sebuah keluarga tidak penting lagi bagi Denny, suaminya Irma. Irma seorang perempuan yang terbilang cantik di desanya. Ia mengalami suatu kejadian yang benar-benar tidak bisa dilupakan, yaitu tentang suaminya yang tega melakukan perbuatan keji yang secara terang-terangan, dan ini menyakiti Irma. Ia mengalami suatu kejadian yang benar-benar tidak bisa dilupakan, yaitu tentang suaminya yang tega melakukan perbuatan keji, dan perbuatan itu sangat menyakiti Irma. Awal ceritanya, Irma yang sudah menikah dengan Denny yang sekarang usia pernikahan mereka sudah 10 tahun lamanya, dan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Selama 10 tahun mereka menjalani bahtera rumah tangga, tidak ada masalah besar yang menimpa mereka. Masalah tentang perekonomiannya pun terbilang baik. Denny sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya dengan pekerjaan yang dilakukannya setiap hari sebagai buruh konveksi di salah satu desa yang letaknya dekat dengan tempat tinggalnya. Sementara Irma yang sebagai ibu rumah tangga, dia pun membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya untuk membantu suaminya mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hidup di lingkungan desanya yang dimana masih terjalin hubungan erat dengan para tetangganya. Namun dari keakraban itulah disalahgunakan oleh suami Irma, yaitu Denny. Denny yang bekerja sebagai buruh konveksi dipertemukan dengan Lala, seorang perempuan dari desa sebelah yang dikenalkan oleh salah satu temannya, sebut saja namanya Jaka. Jaka mempertemukan mereka berdua dan berkenalan selayaknya berteman biasa. Namun dari pertemuan itulah awal mula masalah keluarganya Irma dan Denny mulai ada konflik. Denny dan Lala tanpa sepengetahuan Jaka dan Irma, mereka ternyata saling mengenal lebih dalam. Setiap harinya Denny selalu pulang terlambat, yang sebelumnya pulang kerja jam 5 sore, namun semenjak mengenal Lala, Denny selalu pulang jam 8 malam. Entah apa yang mereka lakukan di belakang Irma. Lala sendiri sudah mengetahui kalau Denny ini sudah berkeluarga dan sudah memiliki 2 orang anak yang sudah berusia 5 tahun dan 11 tahun. Namun Lala bodoh amat dengan latar belakangnya Denny. Lala sendiri masih terbilang muda dan belum berumah tangga. Singkat ceritanya, 3 bulan semenjak Denny mengenal perempuan itu, sikapnya mulai berubah. Tidak lagi perhatian dengan Irma dan juga anak-anaknya. Setiap ditanya kenapa pulangnya selalu telat, Denny hanya menjawab, "Itu urusanku, kamu tidak usah ikut campur." Irma yang waktu itu masih berusaha berpikir positif, ia tidak menanggapinya secara serius. Namun setiap harinya pasti mereka selalu bertengkar.
Sampai para tetangganya pun heran karena keluarganya Irma ini terkenal dengan keharmonisannya. Namun setelah hampir setengah tahun menghadapi sikap Denny yang berubah drastis tanpa sepengetahuannya Denny, Irma menelusuri dan mencari tahu apa yang sebenarnya suaminya lakukan setelah pulang bekerja. Lewat rekan kerjanya Denny, Irma menanyakan kemana suaminya ini pergi setelah pulang kerja. Jaka yang memang akrab dengan Denny, ia pun memberitahu kepada Irma kalau Denny di setiap sorenya pasti ke desa sebelah. Entah untuk apa dan ada kepentingan apa, Jaka pun tidak mengetahuinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, dengan sepeda motornya Irma pergi ke desa sebelah. Di pertengahan jalan, Irma tidak sengaja melihat sepeda motor suaminya yang sangat dia kenali. Irma pun berhenti di sebuah taman dan tanpa diduga oleh Irma, ternyata alasan Denny yang selama ini bertingkah aneh, berperilaku kasar dan sering pulang malam, ternyata Denny selingkuh dengan wanita lain. Semenjak hari itu, Irma yang sudah mengetahui kelakuan dari suaminya yaitu Denny, hubungan yang sudah hampir 11 tahun dengan munculnya orang ketiga, hubungan mereka ini kacau dan berantakan. Irma yang tidak terima diselingkuhi oleh Denny, Irma pun sangat marah besar. Segala umpatan dikeluarkan, namun respon dari Denny ini membuat Irma terkejut. Denny dengan entengnya menampar pipi kanan Irma dengan begitu kerasnya, sampai sudut di bibirnya Irma mengeluarkan darah. Pertengkaran kedua orang dewasa ini membuat kedua anaknya mereka menangis dengan teriakan meminta tolong agar ada orang yang bisa menghentikan pertengkaran tersebut. Dan beberapa warga yang datang ke rumahnya Irma sampai terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Denny bisa setega itu dengan istrinya sendiri. Irma terjatuh tersungkur akibat dorongan dari Denny yang tersulut emosi, sampai kepalanya Irma terkena meja dan akhirnya pingsan. Denny yang menginginkan hubungan mereka itu cerai, tapi Irma masih ingin mempertahankan pernikahan mereka demi anak-anaknya. Namun keinginan itu dibantah mentah-mentah oleh Denny yang membuat Irma pun akhirnya semakin sakit hati. Setelah setengah tahun semenjak pertengkaran tersebut, Denny pergi dari rumah dan sudah tidak pernah menafkahi Irma dan anak-anaknya. Bahkan bukan itu saja, pernah satu waktu Denny ini pulang ke rumah bukannya bersikap baik dan meminta maaf, tapi Denny mengancam akan membuat dirinya celaka jika ia masih mengusik Denny dan juga mengharapkan dirinya kembali. Irma sendiri masih menginginkan agar anak-anaknya tetap bersama dengan Denny. Dan Irma yang bersikuku tidak mau diceraikan tidak menerima kenyataan kalau Denny sudah dengan perempuan yang lain. Bahkan pernah sesekali perempuan itu yang bernama Lala menelpon dirinya agar Irma mau bercerai dengan Dani. Irma yang tidak terima rumah tangganya ada orang ketiga, esok harinya dengan emosi yang menggebu-gebu Irma melabrak Lala. Namun setelah kejadian itu, Irma pun harus merasakan sakit di sebagian tubuhnya, tepatnya di kaki yang sebelah kanan. Setiap Irma melangkahkan kakinya, rasa sakit itu sangat terasa. Namun rasa sakit yang dirasakan Irma itu sungguh sangat aneh. Saat digunakan untuk bekerja, kakinya baik-baik saja, normal kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengan kaki kanannya. Tapi jika Irma ingin mendatangi suaminya di desa sebelah, karena memang Denny sudah menikah dengan Lala tanpa sepengetahuan dan persetujuan Irma, kaki kanannya Irma akan sangat terasa sakit untuk berjalan. Irma yang waktu itu belum tahu apa yang menyebabkan kaki kanannya terasa sakit.
Sampai berobat ke beberapa dokter, namun kakinya tidak kunjung sembuh juga. Di setiap malamnya pun Irma selalu merasa gelisah sampai tidak bisa tidur. Sekalipun tertidur, pasti Irma akan memimpikan yang buruk. Sudah hampir 2 minggu ia mengalami kejadian seperti itu. Hatinya gelisah, cemas, dan itu pun berlangsung terus-menerus. Irma berusaha mencari tahu penyebab itu semua dengan menanyakan kepada beberapa teman-temannya, dan ia pun disarankan agar apa yang dirasakan Irma coba ditanyakan kepada orang pintar atau ke salah satu kiai yang ada di desanya. Jikalau kakinya memang ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang bersifat gaib, insya Allah bisa disembuhkan oleh kiai setempat. Irma pun dengan ditemani teman-temannya, ia langsung mendatangi kediaman kiai tersebut. Irma kemudian menceritakan rasa sakit yang dialaminya. Kiai itu pun bersedia untuk membantu Irma. Tapi proses penyembuhannya tidak hanya 1 atau 2 hari bisa langsung sembuh. Butuh waktu kurang lebihnya 10 hari. Dengan berbagai macam ramuan yang diracik Kiai, Irma disarankan agar setiap harinya Irma membuat ramuan itu di rumahnya sendiri. Sampai 10 hari pengobatan itu dilakukan dengan menggunakan ramuan, keadaan Irma pun kian membaik. Kaki kanannya Irma yang sudah pulih, dia bisa berjalan kembali dengan normal seperti sebelumnya. Dirasa dirinya sudah sehat dan tidak merasakan sakit lagi di tubuhnya. Irma langsung saja nekat menuju ke rumah Lala. Sudah 1 tahun lamanya Denny tidak pulang ke rumah. Belum ada kata cerai, namun Denny sudah tidak lagi menafkahi anak dan istrinya. Irma yang waktu itu menuntut agar suaminya bertanggung jawab, namun Denny yang tetap bersikeras ingin bercerai dengannya, sampai menimbulkan kegaduhan di rumahnya Lala. Pertengkaran antara keduanya sampai didengar oleh tetangga. Lala yang merasa terganggu pun keluar dari dalam kamar sembari menggendong bayi yang masih sangat kecil yang baru berumur beberapa hari. Dan ternyata itu adalah anak dari Denny dan Lala. "Kamu tega, Mas, menelantarkan anak dan istri, dan kamu sekarang sudah mempunyai anak dari perempuan itu." Irma sangat tidak terima kenyataan kalau suaminya ini sudah mempunyai anak dari perempuan yang sudah merusak rumah tangganya. Namun saat Irma meminta pertanggungjawaban, justru Irma dibuat terkejut. "Kamu sudah sampai ke sini? Apa kamu sudah sehat? Apa kamu sudah sembuh?" Mendengar perkataan suaminya ini, Irma sontak saja terkejut. "Apa maksud perkataanmu itu?" ujar Irma. "Haha, ternyata istriku yang pertama sangatlah bodoh. Kamu itu aku santet agar tidak lagi mengusik ketenanganku dengan Lala." Irma seketika itu juga hatinya seperti disayat-sayat. Rasa sakit yang dideritanya baru saja pulih, sekarang ia mendapati kenyataan yang ternyata sakit yang selama ini Irma rasakan adalah ulah dari Denny suaminya sendiri, yang tega menyantet Irma demi bahagia dengan orang yang menjadi perusak rumah tangganya. Semenjak kejadian itu, Irma pun memutuskan hubungannya. Dia menangis dengan keadaan yang sangat terluka. Dengan derayan air mata, Irma pun kembali ke rumahnya. Irma sudah menyerah waktu itu. Namun tidak sampai di situ saja cobaan yang harus Irma hadapi. Di tahun kedua, Irma harus mengalami sakit yang sangat amat sakit di perutnya dan di sekujur kaki kanan dan juga kaki kirinya, yang membuat Irma tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap harinya hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Sementara anaknya yang masih kecil-kecil, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh orang tuanya. Anaknya Irma diminta untuk mendatangkan kakek dan neneknya yang kebetulan tinggal di kampung sebelah.
Anaknya disuruh untuk memberitahukan kepada kakek dan juga neneknya tentang keadaan Irma yang sudah tidak bisa apa-apa. Dan semenjak saat itulah orang tuanya Irma yang merawat anak-anaknya dan juga dirinya. Rasa sakit di perutnya Irma semakin hari kian membesar dan juga keras. Dan saat malam hari perutnya itu seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Irma yang teringat dengan Pak Kiai, orang yang dulu membantu menyembuhkannya. Tapi saat orang tuanya Irma mendatangi kediaman Kiai tersebut, ternyata Pak Kiai itu sudah meninggal dunia. Orang tuanya Irma pun bingung harus mencari bantuan kemana lagi. Dari beberapa tetangganya, teman-teman sekerjanya Irma yang waktu itu menjenguk menyarankan agar Irma ini datang ke dukun. Lalu kemudian saran itu pun dilakukan. Tapi keadaannya Irma justru semakin parah. Rasa sakit di perutnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Bisa dikatakan kondisi Irma saat ini lumpuh. Tidak ada riwayat penyakit apapun, tapi kondisi Irma saat ini sangat memprihatinkan. Setiap harinya hanya bisa menangis kesakitan. Dari berbagai macam pengobatan telah dilakukannya, tapi kondisi Irma tidak kunjung membaik juga. Sampai Irma ini benar-benar sudah putus asa saat kedua kakinya sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit dan perutnya pun besar seperti orang hamil 9 bulan. Di tahun kedua dan ketiga, melihat kondisi orang tuanya yang usianya sudah lanjut, merekalah yang harus menanggung beban anak-anaknya Irma. Irma yang tadinya sempat putus asa, dia pun berusaha untuk bangkit. Bagaimanapun aku harus bisa mendidik anak-anakku agar bisa menjadi orang-orang yang sukses. Dan aku pun tidak tega melihat kedua orang tuaku yang harus menanggung kehidupanku dan anak-anakku, gumam Irma dalam kesakitannya. Singkat ceritanya, dari bantuan tetangganya, Irma pun mendapatkan informasi tentang praktisi dan juga seorang ustadz yang masih muda berumur kisaran 25 tahun. Tapi waktu itu Irma datang dengan bantuan orang tuanya. Tapi tidak untuk bertemu dengan ustadz muda itu, tapi ia ingin bertemu dengan abah pemuda itu yang seorang praktisi. Namun waktu itu ternyata abahnya sedang umroh. Irma yang ingin membatalkan niatnya, tapi waktu itu sudah terlanjur menceritakan dan berjanji untuk sembuh kepada anak-anaknya. Niatnya Irma datang kepada praktisi ingin meminta bantuan untuk menetralisir tubuhnya. Bagaimana kalau saya yang mewakili Abah? Barangkali Allah mengizinkan saya bisa bantu menyembuhkan apa yang dirasakan sakitnya Mbak Irma, ujar ustadz muda tersebut. Irma yang mendapatkan tawaran itu saat itu pun langsung menerima. Iya mas, dengan senang hati. Baiklah, saya akan mencari daun kelor, pohon bidara, dan bambu kuning agar terjaga dari gangguan santet dan sihir. Setiap malam kamu harus membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Nas 3 kali. Setelah membaca surat tersebut, tiupkan udara dari mulut ke tangan dan usapkan ke seluruh tubuh, kata Pak Ustadz menjelaskan kepada Mbak Irma. Daun kelor yang masak dan dibacakan ayat suci Al-Quran lalu dipasukan ke perut dan kakinya Irma. Dengan ramuan dan bacaan doa yang diamalkan hari demi hari hampir selama 7 hari berturut-turut, Irma merasakan nikmat Tuhan yang tidak ada bandingnya. Setelah Irma mendapatkan saran, mendapatkan ilmu dari ustadz muda tersebut, di setiap harinya Irma pun mengamalkan amalan tersebut. Irma sangatlah berterima kasih kepada ustadz tersebut. Alhamdulillah, setelah amalan-amalan yang diajarkan oleh ustadz muda itu dilakukan oleh Irma, kurang lebih hampir setengah tahun rutin melakukannya terus-menerus. Sampai sekarang Irma menjadi orang yang bertakwa dan soleha. Irma pun alhamdulillah berkeinginan untuk mempunyai suami lagi.
Tapi waktu itu proses untuk membuat rumah tangganya aman dari mantan suaminya, dari pengaruh Lala yang ternyata dia adalah anak dari dukun santet, dengan pagar gaib, dengan amalan untuk mengembalikan santet. Dan terdengar kabar kalau mantan suaminya ternyata mengalami hal yang sama persis seperti apa yang dirasakan oleh Irma. Kaki yang seperti orang lumpuh yang sudah tidak berguna lagi, dan juga rumah tangganya dengan Lala sudah berantakan. Dan kini mantan suaminya Irma pun sudah diterlantarkan oleh Lala. Singkat ceritanya, Ustadz muda yang telah membantu Irma ternyata ada hati dengan Irma. Kini Irma sudah dipinang oleh Ustadz muda tersebut, dan sekarang pun mereka sudah dikaruniai anak. Irma yang sudah punya suami lagi, yaitu seorang ustadz di kampungnya, sekarang mereka hidup bahagia. Alhamdulillah, semua kisah kelam, kisah pilu tentang mantan suaminya yang menyantetnya, pengaruh santet itu pun sudah menghilang. Dari kejadian itu menjadikan Irma sebagai orang yang lebih bertakwa dan lebih berguna untuk anak dan keluarganya, termasuk untuk lingkungannya. Semoga cerita dari Irma ini bisa memberikan wawasan dan pelajaran untuk kita semua. Semoga kita semua dijauhkan dari perilaku yang merugikan orang lain. Dan semoga pula kita dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.